Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru dan membangun puluhan unit sekolah baru. Bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Nah, ketika kita bicara hari ini adalah bicara fiskal. Apa sih problemnya adalah, saya hari ini Pak Ketua MPR tidak menganggap bahwa dana bagi hasil itu kami dipotong, tidak. Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Karena itu hak yang diatur di undang-undang, saya seneng. Apa senengnya saya? Kami efisien nih sekarang. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah kemudian menjadi tidak efektif? Tidak. Produktivitasnya tinggi. Kami seneng. Dananya walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa pasang PJU di seluruh jalan. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru dan membangun puluhan unit sekolah baru. Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas. Nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas. Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta. Setahun itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta. Mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Dan kami setiap hari berhadapan dengan apa? Dengan masalah, Pak. Masalah apa? Rumah roboh harus dieksekusi dibangun hari ini. Jembatan roboh harus kami eksekusi hari ini. Dan kami hari ini sudah merambah saja, bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Jalan di Kerawang karena sudah berpuluh-puluh tahun macet, padahal itu kawasan industri, penghasil pajak yang tinggi bagi nasional. Kemudian jalannya tidak dibangun-bangun, jembatannya tidak dibangun. Kami hari ini bagi dua, jembatan 250 miliar dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar dibangun kabupaten, gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur kami bangun. Dan kami hari ini membantu pemerintah untuk mengembalikan aset. Aset PJT 2 dalam bentuk sungai yang disewa-sewakan oleh warga yang itu ratusan miliar. Kami berhadapan dengan siapapun untuk dikembalikan kepada negara, sungainya difungsikan. Aset BBWS yang hari ini menjadi bantaran sungai, menjadi banjir, kami bongkar, kami kasih santunan warganya, kami pindahkan. Kami lakukan itu. PTPN, hubungan antara ATR BPN dengan PTPN, izin lokasinya nggak keluar-keluar, HGU-nya puluhan tahun nggak keluar, kami bereskan. Kenapa? Kami tidak memandang pusat dan daerah, kami memandang ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami tidak ngomong biaya. Bahkan saya menawarkan, pengacaranya saya siapin, dampingin, kami berhadapan. Setiap hari kami harus ngurusin apa? Geng motor. Anak-anak yang mengalami problem lingkungan, kena HIV segala macam, kami selesaikan itu semua. Saya katakan, tidak semua kepala daerah ini tidak peduli sama rakyat. Tidak semua kepala daerah ini brengsek. Banyak kepala daerah yang baik yang bisa melaksanakan tugas dalam keadaan posisi yang sangat sederhana.